Jadi CABG ini salah satu prosedur proses baik revaskularisasi arteri koroner yang sering dikerjakan selain PCI dan secara umum CABG ini dilakukan dengan teknik on pump maupun off pump, tapi lebih banyak dilakukan on pump. Dan teknik off pump itu dikembangkan tahun 1980-an. Dan ini masih ada perdebatan di kalangan ahli bedah TKG terkait tingkat morbiditas dan mortalitas dari OPCAV dan OPCAV. Jadi sejarah CABG itu dimulai dari tahun 1910 oleh Alexis Carrel, kemudian 1998 oleh Mas Armstrong, dan 1967 oleh Favaloro dengan versi CABG Operation in America. Jadi cukup panjang sejarah CABG di dunia ini. Jadi secara umum teknik CABG, coronary bypass graft itu ada dua, ada menggunakan on pump CABG dan off pump CABG. Eh, jadi kalau on pump itu maksudnya teknik CABG itu jantungnya dihentikan dengan menggunakan kardioplegia dan menggunakan mesin. Kemudian kalau off pump itu jadi jantung itu masih beating. Jadi jantung itu masih bergerak dan kita lakukan graft arteri koroner itu. Jadi secara umum kalau menggunakan CPB atau menggunakan on pump, jadi mesin itu eh, operasi bypass itu menggunakan mesin CPB. Jadi jantung itu dikanulasi aorta dan vena dan kemudian aliran darah itu dimasukkan ke dalam mesin CPB dan di sana akan dikasih oksigenator dan kemudian secara singkat dimasukkan lagi ke dalam aorta dan dialirkan dan jantung ini posisinya adalah dihentikan menggunakan kardioplegia. Jadi operasi ini jantung itu dalam badan berhenti. Dan untuk off off cut, jadi jantung itu masih dalam keadaan berdetak, itu dia tidak menggunakan mesin CPB dan kemudian jantung itu dilakukan graft dan dipasang alat yang dinamakan tissue stabilizer atau biasanya octopus. Jadi dipasang modelnya itu kayak gurita, jadi di suction apa? Ditempel di apex. Ini gunanya adalah untuk memegang jantung yang berdetak, jadi biar lebih stabil, biar graphnya itu bisa menjadi normal. Dan ini ada beberapa keuntungan dan kerugian menggunakan off-cap dan on-cap. Jadi kalau kita on-cap itu menggunakan mesin CPB dan jantung itu dalam keadaan ares. Jadi jantung itu ares karena efek kardioplegianya dan karena jantung itu ares, jantung itu berhenti, maka manipulasi jantung itu akan lebih mudah. Jadi kita bisa melakukan graft sampai ke bagian posterior dari jantung dan jantung bisa dimanipulasi dengan mudah. Dan dikatakan kalau on cap itu dia adalah complete revascularization. Jadi eh, berbagai macam buntu ya, mulai dari RCA, LAD, LCX itu bisa dilakukan dengan mudah kalau kita menggunakan mesin CPB dan dalam keadaan jantung dalam keadaan ares. Dan ini resiko inflamasinya cukup besar karena kan memang kita menggunakan mesin CPB. Jadi keuntungan off-cap itu jadi ini resikonya bisa keuntungan menggunakan on-pump CPB. Jadi revaskulasi lebih bagus dan kita bisa melakukan distal anastomos lebih mudah juga. Dan ini yang penting adalah better option in emergency situation. Jadi memang pada kasus-kasus dengan EF yang rendah dan jantung dengan hemodinamik tidak stabil, on cap ini memang suatu pilihan yang cukup baik. Dan ini adalah sedikit kenapa kok risiko inflamasinya menggunakan on pump itu lebih besar karena darah itu masuk melalui granulasi dan kemudian masuk ke mesin CPP dan itu bisa meningkatkan SIRS atau systemic inflammatory response. Nah, dari SIRS itu dia bisa memberikan efek pada sel-sel darah, sel darah merah, sel darah putih maupun nanti endotel-endotel akibat dari kontaknya itu, kontak antara darah dan tubingnya. Dan itu menyebabkan proses inflamatori yang cukup tinggi dan nantinya post-op-nya itu bisa menyebabkan berbagai macam kondisi akibat inflamasi yang terjadi. Kalau OPCAP, nah kalau OPCAP ini CABG tidak menggunakan mesin, jadi jantung masih dalam keadaan berdetak, itu kita tidak meningkatkan kardioplegia, jadi kita tidak membuat arrest jantung, jadi jantung itu masih dalam keadaan berdetak. Dan tadi yang saya sebutkan menggunakan tissue stabilizer atau bisa dengan octopus, itu gunanya untuk memegang jantung biar jantung itu posisinya lebih stabil. Jadi kita geraknya itu bisa lebih mudah dan juga karena OPCAP kita tidak menggunakan cross clamp. Jadi minimal kontak pada aorta. Jadi kalau pada
keadaan aorta-aorta yang porselen aorta atau yang banyak plaknya itu bisa baik menggunakan OPCAP dan menurut data itu bisa menurunkan risiko stroke. Dan juga menggunakan OPCAP ini juga eh, menimbulkan respon inflamasi yang lebih rendah daripada menggunakan ONCAP. Dan juga cedera reperfusinya juga lebih rendah karena memang jantung itu tidak dihentikan. Jadi ada beberapa indikasi OPCAP memang pada penyakit aorta yang tidak memungkinkan dilakukan bypass, misalnya pada aorta yang cukup banyak plak atau persoalan aorta juga seperti itu. Dan ini adalah ada beberapa kontraindikasi penggunaan OPCAP, ada yang absolut dan ada yang relatif. Kalau yang absolut jelas pasien-pasien dengan hemodinamik yang tidak stabil itu tidak disarankan untuk menggunakan OPCAP, disarankan untuk menggunakan yang on pump dan juga poor quality target vessel. Jadi kalau memang pembuluh darahnya yang cukup diffuse disease dan cukup banyak itu tidak disarankan menggunakan off pump. Dan ini ada banyak penelitian yang dilakukan untuk membandingkan OPCAP dan OPCAP dan memang variabelnya ada yang short term, mid term, dan long term. Nah, dari beberapa saya mengambil tiga. Jadi ada pertama adalah 5 year outcome after on pump dan off pump. Ini dilakukan tahun 2017. Di sini dilihat ada primary outcome dan secondary outcome. Ini ada grup yang off pump dan on pump. Memang didapatkan pada grup yang off pump itu tingkat kematiannya eh, lebih tinggi daripada yang on pump. Tetapi kalau secara apa namanya, secara statistik memang tidak ada perbedaan yang cukup bermakna antara menggunakan on pump dan off pump. Kemudian untuk penelitian kedua juga membandingkan long term outcome after on pump dan off pump. Ini desain dari penelitiannya dari itu. Jadi dapatkan cukup banyak, cukup banyak sampel 6.000 sampai 2.000. Jadi kemudian kita bisa lihat tabel di sini. Overall mortality-nya memang antara on pump dan off pump itu tidak jauh berbeda. Dan risiko stroke-nya juga tidak berbeda. Myocardial infarction after bypass juga tidak ada perbedaan juga. Dan ini juga ada penelitian juga membandingkan on pump dan off pump pada severe left ventricle dysfunction. Itu juga membandingkan ini tidak ada perbedaan yang cukup bermakna antara penggunaan on pump dan off pump. Jadi memang eh, kita menggunakan off pump dan on pump ini memang surgeon preference dan juga kita melihat klinis dari pasien dan kemudian outcome-nya dari penggunaan kedua itu memang tidak jauh berbeda. Jadi memang diperlukan untuk penelitian yang lebih lanjut yang benar-benar memperhatikan adalah eh, bagaimana menggunakan teknik on pump dan off pump itu apakah ada perbedaan yang cukup bermakna atau tidak. Memang banyak penelitian menyebutkan ada yang off pump itu lebih baik, tapi ada banyak penelitian juga menyebutkan tidak ada perbedaan bermakna di antara keduanya.